Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Hayat. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat big book. Nah, big book ini diperkhususkan untuk kelas rendah atau kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melihat bagaimana cara membuatnya, mari kita simak apa saja bahan, alat, dan bahan yang harus dipersiapkan dan bagaimana tutorialnya. Kita lihat bagaimana prosesnya. Let's go. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada pensil, lalu ada penghapus, ada lem kertas, penggaris, double tip, gunting, spidol, kertas HPS berukuran A3, bebas mau karton ataupun HPS. Nah, ini kertas lipat berwarna, ada krayon, dan juga pensil gambar. Pertama, kita siapkan pensil, penggaris, dan juga penghapus untuk membuat sebuah garis di pinggir. Nah, setelah semua telah tergarisi oleh pensil sebagai pembatas agar terlihat rapi, lalu setelah itu kita membuat sebuah pola dulu sesuai dengan tema yang telah kita buat. Nah, di setiap lembarnya, karena saya membuat ada 7 lembar. Yang pertama mungkin lembar pertama untuk sebuah judul, dan lembar kedua 3, 4, 5, 6 itu saya membuat sebuah gambar awan dan juga sebuah pensil besar, dan kedua gambar itu berisikan tentang atau berisi kata-kata yang kata utuh dan juga kata yang dipenggal ataupun kata yang dieja. Nah, setelah membuat kata-kata dan kita telah mempola tersebut, nanti saya akan menggunting sebuah kertas lipat berwarna biru untuk membentuk awan yang telah saya buat tadi, yang telah kita pola. Nah, setelah kita gunting menggunakan gunting, isi dulu pola yang telah kita buat menggunakan spidol berwarna hitam agar terlihat jelas batas sampai mana. Nah, setelah itu kita bentuk awan seperti itu menggunakan pensil agar memudahkan untuk menggunting sesuai dengan ukuran yang telah dibuat. Nah, setelah kita gunting dengan rapi, lalu kita lem menggunakan double tip. Nah, setelah itu kita tempel dengan rapi agar terlihat bagus hasilnya, dan ini dilakukan ke semua lembar-lembar kecuali lembar pertama dan lembar terakhir. Nah, ini di sini kita membuat kata yang dipenggal terlebih dahulu agar nanti tercetak dengan rapi agar sama. Nah, setelah itu kita tulis dengan rapi kata yang dipenggal. Setelah semuanya rapi, nanti kita lanjut ke agar terlihat rapi itu. Lanjut ke lalu kita menggambar sebuah gambar yang kita pola seperti pensil besar dengan tulisan kata yang utuh dan berisikan hanya 6 kata, tidak lebih, karena ini kan untuk kelas rendah, jadi kita hanya membuat 6 kata saja. Nah, setelah kita membuat pola pensil besar lalu ditulis dengan 6 kata yang utuh, lalu kita beri warna agar menarik ya, dengan pensil gambar ataupun dengan spidol ataupun dengan krayon. Itu
terserah teman-teman, tapi kalau saya pakai pensil gambar dan juga spidol. Dan warnanya juga disesuaikan saja agar menarik berwarna-warni seperti itu. Nah, di sini langsung saja membuat garis untuk membuat gambar animasinya. Itu bebas, animasinya mau seperti apa, disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Seperti itu. Setelah kita membuat pola, lalu dan disesuaikan ya dengan cerita yang kita mau buat. Sekarang ceritanya bebas, kalian mau buat apa. Nah, kita garisi dengan spidol berwarna hitam agar terlihat nyata ya gambarnya. Seperti itu. Garisi dengan rapi ya, agar nanti pas diwarnain bagus gitu. Dan jangan lupa diberi warna sesuai dengan karakternya, ataupun bebas terserah teman-teman mau warna apa, mau menggunakan pensil gambar, spidol ataupun krayon. Nah, setelah kita menggambar semua dengan spidol hitam, langsung kita warnai saja ya nanti dengan alat yang kalian punya di rumah. Nah, setelah kita selesai menggunakan pensil spidol warna hitam agar terlihat nyata, nah kita langsung menggambar dengan spidol bebas, mau pensil gambar ataupun krayon, sesuai apa yang kalian punya saja di rumah. Nah, setelah semua diberi warna, nah ini dilakukan ke setiap lembar yang telah disiapkan. Karena saya menggunakan 8 lembar, otomatis saya menggunakan 7 lembar. Jadi kita sesuaikan saja animasi dan juga kata yang sesuai. Dan ingat, setiap lembar itu harus berkesinambungan ataupun bersambung ya. Jadi ceritanya akan terus berlanjut, tidak berbeda-beda. Jadi harus menyambung satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kita beri warna agar terlihat menarik, selesaikan dengan rapi dan juga dengan baik ya, agar terlihat bagus dan menarik para siswa untuk membacanya. Nah, setelah selesai semuanya sesuai dengan keinginan kalian mau berapa lembar, lalu kita hektar atau gabungkan semua gambar. Dan ingat, kita harus cek dulu apakah semuanya sudah rapi ataupun belum, takutnya ada yang tertukar ataupun terbalik gambarnya. Nah, setelah kita rapikan menggunakan hektar, nah karena saya hanya ada hektar saja, jadi saya menggunakan hektar. Untuk teman-teman bebas, kalian mau menggunakan apapun itu, dijilid juga tidak masalah, yang penting rapi. Oke. Alhamdulillah, saya telah selesai mengerjakan big book yang sudah saya kerjakan. Kali ini kita akan melihat bagaimana hasil dari big book yang telah saya buat. Nah, terdiri dari 7 lembar yang berukuran A3. Nah, di halaman pertama kita sudah lihat ini judul dari cerita big book ini yang berjudul Aku Suka Sayuran dan Buah. Di sini juga saya mencantumkan identitas saya. Ini ada hiasan-hiasan buah dan sayur. Di sini ada bacaan big book, karena takutnya anak-anak tidak tahu bahwa ini tuh apa, karena gambarnya kan sebesar ini, jadi dinamai big book. Oke, kita ke lembar selanjutnya. Nah, di lembar kedua kita melihat ada seorang anak kecil yang bernama Anissa. Nah, di sini dia suka sekali dengan sayur dan buah, makanya di sini saya mencantumkan per kata dan per eja ya. Di sini juga setiap halaman saya memiliki hiasan gambar buah dan sayur di kanan dan kirinya. Ini menggambarkan situasi bahwa
Anissa sedang di rumah dan ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Aku Anissa suka sayur dan buah, dan di sini juga ada kata eja ya atau kata penggalnya. Kita ke halaman kedua. Kita lihat di sini bahwa sayur dan buah akan mencegah dari virus dan bakteri. Jadi di sini Anissa sangat suka sayur dan buah agar tubuhnya tetap sehat. Itu seperti biasa berkata dan juga dipenggal atau dieja. Halaman ketiga. Nah, di sini ibu mengajak Anissa pergi ke pasar. Itu, dan ini situasi di pasar. Ini gerbang awal pasar. Seperti biasa, ini gerbang sayur dan buah akan berbeda-beda di setiap halamannya. Oke, nomor ke. Nah, di sini sedang ada proses jual beli. Nah, ibu sedang membeli sayuran dan juga bersama Anissa. Nah, di sini juga seperti biasa ada kata dan pereja. Contoh selanjutnya. Nah, di sini Anissa disuruh ibunya untuk memilih buah dan sayur yang dia suka. Di sini juga ada tukang sayuran, tukang buah-buahan juga. Biasa ada perkata dan pereja. Nah, di sini di halaman terakhir saya membuat sebuah game atau mengetes anak-anak untuk menyambungkan atau mencocokkan gambar dan kata yang ada di tengah ini. Cocokkan dengan gambar-gambar yang ada di sini. Karena ini buah dan sayur, hanya buah saja ya. Ini buah yang Anissa suka, jadi harus kita gabung-gabungkan. Di sini juga saya menggambar Anissanya agar anak-anak tetap semangat untuk menggabungkan dan mencocokkan gambar dengan kata-kata. Dan kata-katanya juga di sini saya pereja dan berkata juga, biar yang belum bisa baca juga bisa baca. Oke, mungkin ini halaman terakhir. Nah, inilah book hasil yang telah saya buat. Semoga dapat menginspirasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan jika saya salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.